Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai HP. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan meskipun cuaca hujan terus menerus, mendung masih menggelayut, namun mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak Anda mengobrol tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka apa ya? Kurikulum merdeka adalah gagasan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kita, Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum merdeka ini dimaksudkan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mementingkan pendidikan yang berkarakter. Tujuan daripada kurikulum merdeka adalah menghasilkan anak didik yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan terampil. Ini sebenarnya sama dengan ranah pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif diwakili oleh kritis dan kreatif, kolaboratif, kemudian bekerja sama dengan orang lain, termasuk dalam ranah afektif atau sikap, kemudian masuk dalam ranah psikomotor. Kurikulum merdeka ini rencananya konon akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi nanti penerimaan murid baru sudah menggunakan kurikulum merdeka. Hanya saja dari pemerintah tidak memaksakan semua sekolah harus melaksanakan kurikulum merdeka ini, tapi masih dibebaskan untuk masing-masing sekolah kesiapannya. Kurikulum merdeka ini menurut Pak Nadiem Makarim ada itu karena keluhan dari orang tua dan murid, banyaknya beban tugas yang diberikan kepada murid menyebabkan anak kurang bisa mempelajari secara mendalam terhadap suatu materi pelajaran, hingga hanya mengerjakan, selesai, mengerjakan lagi, selesai, mengerjakan lagi, tanpa mereka tahu sebenarnya tugas-tugas tersebut apa maknanya, sehingga pendidikan terasa kurang bermakna. Menurut Bapak Nadiem Makarim, kurikulum 2013 itu kaku, membosankan, dan sangat padat, sehingga para guru pun kesulitan di dalam mengembangkan toolkit atau alat pembelajaran sebagai media mengajarnya. Kurikulum merdeka ini nanti akan menyebabkan berbagai macam perubahan, berbagai hal perubahan, seperti di tingkat SMA nanti tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, ataupun bahasa, karena anak belajar menurut bakat dan keminatannya, sehingga bisa saja anak itu minat dalam mata pelajaran biologi tapi tidak minat matematika ataupun IPA. Kemudian dia minat sosiologi dan dia kepingin belajar bahasa Jepang, maka dia bisa mengambil mata pelajaran ini tidak terkotak-kotak jurusan. Harusnya kalau biologi kan termasuk di jurusan IPA, sedangkan sosiologi termasuk di jurusan IPS, dan bahasa Jepang masuk jurusan bahasa. Nah, ini tidak ada, sehingga penilaian pun nanti berdasarkan asesmen dari mapel yang diminati dan sesuai dengan bakatnya.
Ini bagus sekali. Karena apa? Karena anak akan belajar secara mendalam terhadap sesuatu yang diminatinya. Kemudian dia akan menyadari dan dia akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pas sekali kalau Indonesia kepingin bebas dari korupsi. Ketika anak-anak ini sejak dini sudah dikenalkan tentang korupsi dan dia mengetahui secara mendalam, maka ketika dia memasuki dunia kerja, memasuki berkarir, dia akan tahu koridor, oh begini, ini termasuk korupsi. Misalnya diberi tanpa tahu sebab kepada rekanan, itu termasuk gratifikasi. Dia akan tahu, bukan minta dimaafkan. Saya kan tidak minta, saya hanya diberi. Masa tidak diterima? Ya tidak enak menolak. Nah ini diharapkan adanya kurikulum merdeka ini menjadikan pendidikan benar-benar nanti mewatak menjiwa kepada anak setelah anak dewasa. Wah, keren banget ya. Juga konon kabarnya akan dibuatkan aplikasi para guru sehingga akan memudahkan guru di dalam melaksanakan tugas mengajar. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini merupakan jawaban dari keluhan orang tua dan guru yang selama ini direpotkan dengan tugas-tugas yang membosankan. Mungkin guru-guru yang selama ini membuat RPP sangat jenuh sekali, mungkin ya, membosankan banget, mungkin akan semudah kita pesan makanan atau kita pesan kendaraan ya untuk bepergian, mungkin lewat aplikasi saja. Oh, RPP sudah jadi. Ini diharapkan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang selama ini dikeluhkan oleh para guru, banyaknya waktu yang tersuta sampai lembur-lembur dalam membuat RPP maupun membuat evaluasi hasil belajar. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh para guru dan keminatan serta ketertarikan murid untuk mengikuti pelajaran, maka proses belajar mengajar diharapkan menjadi fun atau bahagia dan murid. Nah, ini tentu akan menumbuhkan generasi-generasi yang benar-benar loss, artinya loss dalam artian terbebas dari tekanan-tekanan. Ya, selama ini kita tahu sendiri di sekolah itu anak-anak merasa seperti tertekan sekali, wajahnya tidak bisa lepas atau bebas ketika berada di sekolahan, seperti ada beban yang berat sekali. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan bisa fun, mereka semua bahagia. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Kita tunggu saja realisasi dari kurikulum merdeka ini. Ya, nanti mungkin yang metode pembelajaran yang digunakan akan banyak menggunakan metode inquiry dan discovery, artinya metode mencari sesuatu secara mendalam dan menemukan sesuatu untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi anak-anak nanti kemudian merumuskan masalah, kemudian membuat hipotesa dan mencari data-data, sehingga nanti anak-anak akan membuat suatu kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Metode ini sebenarnya sudah sangat lama sekali diperkenalkan dalam dunia pendidikan, karena metode ini sudah dilaksanakan sudah dari zaman Yunani kuno, yaitu filsuf Aristoteles, tentang bagaimana
untuk menarik konklusi suatu kesimpulan dengan melalui pengumpulan data-data nah, kurikulum Merdeka ini mungkin bisa memberikan harapan kita dekatnya pendidikan dengan dunia nyata, sehingga antara sekolah dengan dunia nyata bukan suatu yang absurd, yang terpisah, yang tidak nyambung. Nah, ini baik dalam dunia pekerjaan maupun di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mungkin kurikulum Merdeka ini bisa menjadi jawaban. Dan pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan pun diharapkan adalah pelajaran-pelajaran yang peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari di kehidupan nyata. Misalnya bercerita tentang atau materi tentang globalisasi, maka bisa studi kasus anak-anak di brainstorming adanya peristiwa anak yang kebanyakan main gadget sehingga berada di rumah sakit jiwa. Ada anak perempuan yang dilarikan oleh laki-laki karena berhubungan melalui media sosial. Kemudian ada orang yang sukses berjualan di rumah saja melalui all shop atau toko-toko online. Nah, ini merupakan hal-hal yang menarik, dan di kurikulum Merdeka ini diharapkan bisa mengoptimalkan yang kemarin di kurikulum 2013 tidak optimal, yaitu tentang teknologi digital. Anak-anak Anda menjadi anak yang maju, anak-anak yang berkarakter. Saya kira saya cukupi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.